Keberanian Indonesia yang menolak atlet senam Israel berbuntut masalah yang panjang. Hasilnya negeri Zionis berhasil mempengaruhi propagandanya setelah Komite Olimpiade Internasional membandet Indonesia. Akibatnya IOC melarang Indonesia untuk menjadi tuan rumah internasional apapun di Olimpiade. Ini bukan kali pertama Indonesia menghadapi sanksi yang dirasa kurang adil. Nggak heran sanksi ini mendapat perhatian dari berbagai negara. Cetak Gol coba merangkum propaganda Israel di dunia pengaruhi Indonesia yang terkena sial sebagai berikut. Arahan Israel setelah ditolak ikut kejuaraan. Indonesia kembali berpegang teguh pada pendiriannya mendukung Palestina. Pemerintah dengan berani menolak kehadiran atlet senam Israel untuk menginjakan kaki di bumi Nusantara. Pramono Agung selaku Gubernur Jakarta menyebut dirinya enggan mengeluarkan visa untuk atlet Zionis. Penolakan ini didasari dari kekejian Israel membumi hanguskan negeri para nabi. Pidato Bapak Presiden Prabowo di PBB sudah clear, jelas, tidak perlu diterjemahkan lagi. Karena apa yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua, ungkap Pramono. Jauh sebelum itu, DPR RI juga sudah menyetujui pemblokiran atlet Israel dan sudah membahasnya dalam rapat. Penolakan ini menimbulkan prahara besar dan berbuntut panjang. Melalui Federasi Senam Israel, negeri Zionis berani mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional. IGF gak terima karena Indonesia menolak penerbitan visa untuk atletnya. Membuat propaganda yang menyudutkan Indonesia. Setelah melaporkan Indonesia, Israel mulai melakukan propagandanya untuk mendapat perhatian dunia. Negeri Zionis ini memposisikan diri sebagai korban dan menyudutkan Indonesia. IGF selaku Federasi Senam Israel menilai keputusan Indonesia sudah keterlaluan. IGF beralasan negeri Nusantara telah meresahkan dan merusak integritas olahraga internasional. Keputusan Indonesia tidak mengeluarkan visa telah merusak integritas olahraga, kecam IGF. Kalau ditarik ke belakang, IGF tentunya melupakan beberapa kejadian yang menganak-emaskan Zionis. Kejadian yang terbaru adalah saat Indonesia gagal menjadi Piala Dunia U20. Saat itu, semua federasi olahraga menyudutkan Indonesia karena dianggap telah mencampuri politik. Gak cuma itu, Israel juga luput dari sanksi internasional terutama di bidang sepak bola. Bahkan FIFA tetap memperbolehkan Israel bermain di Piala Dunia 2026. Pertama dan terutama, Israel adalah anggota UEFA. Sama seperti saya yang harus berurusan dengan anggota di wilayah saya. Jadi mereka yang seharusnya menyelesaikan masalah itu, tulis FIFA. Meskipun kerap dianak-emaskan, Erick Thohir mengaku nggak gentar sedikit pun. Menurut Sang Menteri Pemuda dan Olahraga, Indonesia berpegang teguh pada prinsip yang dipegang. Indonesia sebagai negara punya aturan sendiri dan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang kami pegang terkait hal itu. Tentu, kami juga akan menghadapi gugatan ini secara terhormat. Indonesia mendapat dukungan dari seluruh dunia. Lagi-lagi Israel mendapat perlindungan dan dianak-emaskan oleh dunia. IOC mengabulkan gugatan negeri Zionis dengan memberikan sanksi berat untuk Indonesia. IOC memutuskan untuk menghentikan segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya. Keputusan ini dirayakan besar oleh Israel melalui medianya yang mengejek Indonesia. Yerusalem Post menuliskan Israel telah berhasil menghentikan ambisi Indonesia. IOC membekukan ambisi Olimpiade Indonesia setelah larangan pesenam Israel. Negara tersebut tidak akan mendapat tempat dalam gerakan Olimpiade, tulis Yerusalem Post. Kan tetapi langkah IOC ini justru mendapat perlakuan sinis dari berbagai negara. Sebut saja seperti Malaysia yang menuduh federasi ini melakukan standar ganda untuk mendukung Israel. Selain itu, Rusia juga geram melihat IOC yang malah menganak-emaskan Israel. Tampilanmu makin kece kalau pakai sneakers dari Evier. Dapatkan dengan harga 80 ribuan dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan propaganda Israel di dunia demi melawan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Komite Olahraga di dunia memang menetapkan standar ganda bagi Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.